Menuju ke arah drafting pace untuk game yang kedua antara RRQ melawan Rebellion Zion tentunya. Setelah tadi kita melihat game yang pertama, RRQ benar-benar mendominasi banget dari awal game hampir dengan late game. Sampai late game, middle game bahkan. Hanya dengan satu lot mereka mampu menghancurkan base milik dari tim Rebellion. Tapi Bung Gary, karena Apa, Bung keganasan Goji? dari Rebellion Zion dengan adanya Grok yang mereka miliki, apalagi kalau misalnya Grok menabrakkan ke arah backline, ada Yuzong dari Cars, kemarin tuh udah mereka tunjukin permainan yang luar biasa. Ini respect lagi-lagi diberikan dari tim RRQ. Respect terhadap Rebellion dengan Groknya yang luar biasa. Bahkan Rebellion Zion pun juga merespect dengan adanya Kaja. Yang kita tahu, Finn punya insting juga yang cukup menyeramkan. Cukup menyeramkan, siapa aja bisa ditangkap dengan Defense Judgment. Tapi kali ini RRQ nggak akan ngebiarin lepas glue ke arah tim Rebellion. Setelah tadi di game yang pertama, Rebellion mengamankan glue-nya di arah Roamer, bukan di XP lane. Ini yang menarik dari game yang pertama, karena baik lagi glue-nya tercounter dengan ada Faramis yang bisa langsung dengan cepat untuk menghajar ke arah seorang glue-nya. Melihat adanya glue yang di-ban di pick yang ketiga, ini membuat para pemain dari tim RRQ tidak berpikiran untuk mengambil Faramis di early pick-nya mereka. Ya. Karena kalau dia nggak ban, Faramis kebuka, dan itu dia akan pick Faramis seberangnya pick glue. Ini mending agak dijaga dibandingkan berubah planningnya. Iya, baik lagi di sini RRQ adalah first pick. Mereka harus memprioritaskan hero comfort atau hero power dari tim RRQ. Dan kali ini Rebellion apakah bakal nge-ban karena Fredrin? Nah, langsung di-ban. Karena Albert dengan Fredrin di game yang pertama benar-benar mendominasi banget sampai hingga 4 level perbedaan dengan Vincent. Dipaksa ke arah Martis, tapi belum tentu Martis. Belum tentu. Tapi sekarang Faramis terbuka sih. Apakah mereka... Joy! Oh, mereka memaksa ke arah Joy. Tapi Joy ini masih menjadi pertanyaan besar. Kita tahu mungkin kalau ada R7, itu di tangan R7. Tapi untuk kali ini Joy, dengan adanya Lemon, apakah masih di tangan Lemon atau akan berubah ke arah Albert? Karena flex pick RRQ di game yang pertama tadi membuat kita tergocek. Tergocek, tapi ada yang lebih ngegocek, adanya Cloud yang biasanya digunakan Skylar, kali ini akan terlepas dan akan jatuh di tangan tim Rebellion, di mana bakal ada Haze yang akan menggunakan Cloud-nya. Satu hero lagi, masih ada Valentina yang terbuka lebar ataupun Faramis yang bisa diamankan Gue sih oleh tim Franco Rebellion. nanti di pick yang ketiga. Untuk Suppress Joy. oke, Ya. untuk memperhatikan Joy-nya. Kufra Ya. lewat soalnya. Lewat. Kufra lewat. Bisa ingat ya? gua. Tembus, tapi Lunox kali ini Babaji. Oh, mau di all in. Mau di all in. Oke. Ini Lunox ini menjaga antisipasi kalau misalnya mungkin Joy akan berada di arah tengah. Atau Lemon akan menggunakan hero-hero tebal dan membuat Joy-nya ini akan ada di arah jungler. Oke. Just in case tebal-tebal hero yang dimiliki RRQ ini akan coba didapatkan dan bisa dilumat oleh Swelo. Dan Swelo kemarin bersinar dengan Lunox yang kita tahu. Lunox-nya ini benar-benar harus diperhatikan sekali oleh para pemain dari tim RRQ. Dan ini sedikit ada quote Pai. Setelah melihat kembali RRQ Lemon bermain lagi sebagai XP laner, pernah mempunyai pengalaman. Ya bisa dibilang sudah ada basic, intinya kuat banget lah. Dia alien bukan orang. Dia alien bukan orang. Alien. Ya dari Lemonnya itu, Pai udah mengakui itu, Sir Pai. Farsha terbuka, tidak ada mid lane untuk Joy kali ini. Yang masih flex adalah EXP dengan adanya jungler. Wih, ini Rebels pakai batik rame-rame, luar Habis biasa. kondangan kayaknya. Baru pulang dong. Baru pulang. Kan Sabtu ada yang sekolah juga. Oh iya benar. Ya kan? Kondangan-kondangan aja, kondangan lo mikirnya. Kerja kapan? dulu baru nikah. Oh iya benar. Oke, kita back to draft. Jangan nanya Gocek gitu. Lihat satu hero sebelum memasuki PSBN yang kedua. Dari tim Rebellion apakah bakal muncul Franco? Ya sempat dimention oleh Ranger Mas untuk bisa memberhentikan pergerakan dari Joy dari tim Jadi RRQ. konsepnya adalah Konsepnya gimana tuh? ketika ada RRQ yang initiate dengan hero-hero yang dia miliki itu masih bisa diredam sama Franco-nya itu. Suppress-nya itu yang menggagalkan. Dan benar saja terjadi. Seperti yang apa dikatakan Ranger Emas. Akan ada stopper untuk Joy-nya. Dan juga dari tim RRQ mereka punya Kufra tentunya. Dengan bouncing ball-nya yang bisa menyulitkan Cloud ketika battle Imax ke belakang itu bisa ditahan oleh Kufra. Tapi yang menjadi ancaman adalah dari Farsianya. Nah, ini sekarang, bisa langsung lompat ya. Sekarang dari gini. Cloud-nya. Sekarang Apaan tuh? tempo permainan RRQ ini udah, kalau by draft ya, ini udah dipegang sama nih posisinya. Tadi mungkin Sama. RRQ dominasi banget nih. Mereka ada Cloud, ada Farsha, mereka ada Joy. Tapi sekarang udah ada Franco, ini mungkin agresivitas RRQ bisa dibekam. Gak terlalu banyak tapi gak terlalu maksimal lah. Dan sedangkan
Kalau RRQ melihat potensial di arah god lanernya, dia mungkin saja butuh god laner yang bisa sustain. Oke. Kenapa? Karena ini dia akan di-press dengan 2 player. Mungkin Franco sama Cloud atau mungkin ada tambahan Swelo, kita nggak tahu. Sedangkan rotasi yang dilakukan oleh Finn, ini bisa saja ke arah EXP. Masih bisa ke arah EXP. Sedangkan kalau di RRQ menurut aku god lane yang paling aman adalah Brody. Tapi Brody langsung tutup. Nggak mungkin Ini bakal dikasih sulit lepas. banget. Ini bakal sulit. Apakah Melissa mungkin bakal muncul? Tapi Melissa ingat, damage dari Cloud atau mengundang saya masih masuk. Oke, dia bisa menggunakan Go Away untuk membuang Franco-nya, untuk cancel dari Bloodihannya. Tapi baik lagi, seperti aku bilang, Cloud masih bisa untuk memberikan damage ke arah Melissa. Tapi RRQ, mereka nge-ban ke arah Hayabusa. Dan juga Beatrix benar-benar diminimalisir banget hero dari Skylar-nya. Yang sangat mengerikan adalah kalau bisa ada flex pick join ini akan ditaruh di arah god lane. Oke. Kita nggak ada yang tahu. Masih Dan bisa. ini dia, Ratu Banteng. Aduh, Hilang. hilang. Baru saya nggak ada belakang. Tuh, Ratu Banteng. Ratu Banteng masih stay mendukung Rebellion Zion. Luar biasa. Luar biasa. Queen of Bull. Iya, tuh. Ngebul. Ngebul. Salah ya. Berasa dong. Kamu ini ya. Tapi lihat, Queen of Bull nih bro. Seruduk dong. Gitu, bukan senggol. bukan senggol, seruduk. Seruduk dong. Pakai tanduk. Cuaks. Gitu. Cuak. Lihat, asasinya dihabisin. Dangler dari hero Vincent dia habisin semuanya. Masih ada Lancelot kan Vincent kemarin. Masih ada Martis juga dan ternyata Lancelot. Ini predik lu dari tadi. Apa? Oke juga nih. Gak boleh terlalu pintar. Gak boleh terlalu pintar. Gak boleh. Gak Karena boleh. gimmick saya emang harusnya yang gak Iya, pintar. Gak pintar. Tapi, Sesekali tapi aja. sebenarnya pintar. Dan kita langsung menuju ke arah traffic aja ya. Dengan ada Lancelot di kanan, harusnya bakal ada link dari Albert yang bakal muncul. Kalau Albert mau main link, Kalau itu mau. akan menjadi bahaya untuk si Heist-nya. Heist-nya bakal di-pressure dan mungkin gameplaynya akan sama dengan game yang pertama. Menurut aku kalau Albert pakai link. Iya, karena kita ketahui link Albert berseason-season sangat menyeramkan, tapi tetap Melissa dan juga Edith. Ternyata Joy ke arah jungle. Dan akan dimainkan oleh seorang Albert dan Lemon seperti game sebelumnya akan menggunakan Edith. Belum tentu, kita makanya masih lihat. Masih bisa? Masih bisa Masih dilihat. bisa cover XP. Ini masih bisa di-flex kecuali ya mid lane sama god lane-nya ya. Iya. Masih ditunggu, tapi harusnya si Joy di Albert ya. Harusnya. Harusnya Joy di Albert. Oke. Dan Joy di Albert berarti tandanya ini sama kayak penggunaan hero-hero yang memiliki dash tinggi. Iya. Albert sangat fasih Sangat dengan pasti. Hero-hero yang bisa ngedes-ngedes. dan sekarang Hero-hero yang EXP mekanik lane-nya tinggi. harus menutup dari pergerakan permainan Yuzong. tim RRQ. Yuzong boleh. Menurut aku Yuzong adalah pilihan yang tepat. Yuzong. Ini Atau bisa kalau mau mengarah ke arah Terizla. backline. Terizla akan menjadi hero yang benar-benar dilumat. Di Lumat. Jadi mau nggak mau Terizla-nya ini akan main flicker-flicker aja. Oke, Benedetta ini berat sih. 1, 2, 3, 4 hero yang suka ngilang-ngilang, Ji. RBL makan siang pakai telur 2-0. Cuaks. Wah. Pagi-pagi makan bakwan Ganti ini dong, RRQ kok yang RBL dilawan. mana? RBL tunjukin dong, masa nggak ada kata-katanya nih? Iya dong, lihat. Aduh. Ini kan tuh. dari tim RRQ. RRQ ada tuh. Ganti dong. Nah, tuh ini baca nih, Pagi-pagi makan bakwan. Cakep. Ini RRQ kok dilawan. Aduh. Wah, tim RRQ udah, sekarang tim Rebellion jangan lupa ya, kalian semua juga harus menunjukkan kemampuan mereka Rebels. Ini juga luar biasa kompak, tapi sang raja dari segala raja, akankah membalaskan dendam mereka atau bahkan Rebellion? Kita tahu kekuatan mereka suka datang tiba-tiba di saat yang dibutuhkan. Dan sebentar lagi akan menjadi penentuan pulang makan telur atau akan ada game yang ketiga. EPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of the... Ini dia game yang kedua antara Rebellion Zion melawan RRQ. Setelah RRQ mendapatkan poin pertamanya dengan permainan mendominasi, apakah di game kedua mereka akan melakukan hal yang sama atau Rebellion udah belajar dari kesalahan pada game sebelumnya? Dan bahkan ingat, ini Heist menggunakan Cloud-nya. Ini Heist punya win rate yang tinggi dengan Cloud-nya. Dan bahkan Heist adalah orang yang bisa menggendong Rebellion Zion di beberapa waktu kemarin. Tapi Vayne membuat seorang Swallow ini agak sedikit terpressure dan harus menggunakan flickernya terlebih dahulu. Mau tidak mau di early, flickernya harus digunakan. Dan ketika flicker ini terpakai, Turtle yang pertama kemungkinan Swallow tidak akan ada flicker Bunggari. Itu akan sangat sulit banget ketika adanya fight akan yang dipaksakan di arah Turtle. Dan lihat, dari arah God Lane juga, Skylar 1v1 situation dengan Haze. Haze dipukul mundur karena baik lagi
Cloud ketika di early game benar-benar gak bisa ngapa-ngapain kecuali dia udah punya Demon Hunter Sword. Dan kali ini buat teman-teman semuanya yang sedang menonton. Masih dia mantap Skylar. Tangan dibalik ke kanan, dia telah dikeluarkan. Skylar masih bertahan tapi Hais berhasil mendapatkan first blood dengan luar biasa. Di sisi sebaliknya Albert membalikan kembali keadaannya dengan des yang dia miliki. Tidak mau terlalu banyak bermain dan Albert bermain piano di depan sana. Double kill didapatkan. Teng. Oh beda lagu ya? Beda. Backupan yang cepat dilakukan dari VYN tadi berhasil. Lemon bakal coba ditumbangin. Vincent menjadi pilihan utama. Lemon still survive. Petrify Gaming dan Lemon ter-take down. Permainan yang luar biasa dari seorang Cars. Sang anak muda yang tidak kenal takut walaupun ketemu sang legenda tetap berhasil dihantam. Lemon masih level 3, dia belum bisa untuk mengaktifkan shieldnya. Ketika dilabrak dengan 2 player dari tim Rebellion Giants. Sekarang di menit yang kedua, Turtle yang pertama sudah hadir. Dari kedua jungler kali ini udah bersiap untuk mengamankan Turtle tersebut, Babaji. Alright, Albert mengejar ke arah Vincent. Dipancing dengan satu buah retribution. Vincent luar biasa, berhasil mengganggu seorang Albert. Albert terperangkap di garis depan, membalikan kembali keadaannya. Alex Tavana belum jadi cancel. Dan ternyata dibalikan posisinya. Albert kabur, gak kuat menahan damage diberikan oleh seorang Swelo. Swelo dengan luar biasa mengcover, tapi sayangnya Card tidak bisa diselamatkan. Tapi Vincent save the day. Vincent membuat Rebellion Giants mengejar dari segi goldnya. Iya, mulai dikejar walaupun Rebellion dapetin Turtle, tapi lihat pergerakan dari seorang Clay, dia free hit menggunakan Vida Ice Strike-nya yang membuat Rebellion Giants ke pick off satu persatu. Albert tinggal inisiasi, tapi jangan lupa buat teman-teman di rumah yang sedang menonton MPL, jangan lupa untuk dukung tim favorit kalian dengan cara order Grab karena bisa dapetin diskon sampai dengan 90% dengan menggunakan kode promo grab.to/MPL. Oh, VYN di following begitu saja. Masih ada Vincent, Tondro save the day, membalikan kembali keadaannya. Ada Hais di depan sana. Vin, tidak ada yang following, bahkan Vin harus di take down. Vincent dengan bertahan hidup dirinya berhasil membuat Finn bahkan yang ter-take down. Albert, retribution is on point. Hanya untuk Little Wanderer, tapi mereka tetap harus kehilangan Finn. Di sisi sebaliknya, Cars belum terdeteksi. Terlihat oleh Deden from Bogor yang mencoba melakukan checking boost. Cars, where are you going? Lihat imunitas yang diberikan oleh seorang Albert bernyanyi, bermain piano. Dan Bloody Hand yang membuat Albert berhenti. Tidak ada following up. Wijanarko, where are you going? Albert mencoba untuk memancing keributan di depan sana, tapi Rebellion Giants mereka menunggu, menahan karena mereka sadar tidak ada damage yang cukup untuk bisa menghantam seorang Albert. Bloody Hand dari Wijanarko belum bisa berhentikan pergerakan dari seorang Albert. Dimana Swelo juga nggak memiliki Cost of Soul untuk bisa nge-follow up damage terhadap seorang Wijanarko, terhadap seorang Albertnya. Albert udah sangat fast banget kali ini. 4 poin kill yang dia miliki tanpa terpikat sama sekali. Ini udah ngebuat dari seorang Albert harusnya udah memiliki gold yang cukup banyak dibandingkan dengan Vincent. Tapi lihat, untuk Turtle yang kedua akan coba di setup dari kedua tim kali ini, di mana Vin di sana udah mulai melakukan poking, sedangkan Wijanarko masih menunggu Bloody Hand ready untuk bisa nge-pick off ke arah depan dari tim RRQ. Lihat, yang ngepoknya adalah seorang Skylar, bukan dari XP lanernya. Karena Lemon harus menjaga tugasnya di arah top lane. Bahkan para pemain dari tim Rebellion Giants mereka yang lebih unggul dari segi tim fight kali ini yang membuat tim RRQ mundur ke arah belakang. Rebellion Giants mencoba untuk men-take over Turtle yang mereka miliki. Finn coba untuk mengeker menuju ke arah belakang. Belum ada Tyrese diberikan. Langsung ada Feder S-Ray. Turtle terbuka sangat besar. Tebakan retribution. Di tangan dari seorang Albert. Diajak-ajak ke arah belakang. Vincent, where are you going? Swell on Dark Kuning. Bertahan di depan sana. Wijaran belum bisa diselamatkan. Tebakan ter-take down. Unstoppable. Looking for double kill. Looking for triple kill. Tapi nampaknya diamankan oleh seorang Finn. Tebakan. Hilang 4 pemain. Tukang samai ke jemur God. Oh My God! Luar biasa permainan dari tim RRQ. Lihat Albertnya dikasih free. Dan lihat sekarang talent projection-nya full orange. RRQ semuanya, Babaji. Oh my God, Rebellion Giants
harus mengambil hati para caster. Karena para caster memprediksi menuju ke arah tim RRQ. Tapi itu hanya prediksi. Kita bakal lihat kenyataan yang sesungguhnya. Karena apapun yang terjadi bisa terjadi di Land of Dawn. Game satu momen. Mobile Legends Bang Bang. Ini tidak bisa diprediksi dengan semaksimal itu. Gak ada yang 100% prediction. Gak ada prediksi 100%. Tapi lihat, one by one situation. Vincent mencoba untuk bertahan, tapi Albert monster kill. Ini dia, sang pianis kita, musisi dari tim RRQ. Berhasil bernyanyi di depan sana. Lalu Red di following up begitu saja. 2 poin langsung hilang. Hais gak bisa melakukan following up dan Deden from Bogor. Menuju ke arah bottom lane dan emblemnya silakan Bungari. Lihat Albertnya, kenapa dia sakit banget dari asik? Karena dia mengisi ke arah movement speed, penetration ditambah magic power. Ini yang membuat damage dari Albert sangat sakit sehingga dia dapetin 6 poin kill sekarang. Dan lihat kali ini dari Lemonnya dia dipaksa play World Lemon mencoba untuk bertahan 1 versus 4. Lemon, can you do it? Karena Albert is coming. Lihat cover dari para raja lainnya dengan sikap menuju ke arah seorang Clay. Deden from Bogor tercover dengan luar biasa. Kars bahkan gak berhasil melakukan pemotongan terhadap burung sang Deden. Dimana Kars harus mengorbankan 1 buah electro final blow tentunya untuk dia berusaha escape kali ini. Turtle yang ketiga cukup sulit untuk tim Rebellion bisa mengamankan Turtle tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya pertandingan 2 level yang dimiliki Albert, harusnya Turtle bisa dikonfirmasikan milik dari tim RRQ. Lihat Finn-nya kali ini mencoba untuk menghalau pergerakan dari seorang Vincent sehingga Vincent harus mengorbankan 1 buah sword skill-nya untuk kabur, tidak untuk melakukan penyerangan terhadap tim RRQ. Tidak bisa diselamatkan kembali untuk Turtle kali ini. Dan lihat Skylar melakukan basic attack terhadap seorang Kars. Hingga Karsnya itu tak berdaya sama sekali. Ini belum late game aja dia udah tak berdaya. Berarti Kars cuma punya 1 target. Deden from Bogor. Di sisi depan, Lemon bakal coba di all-in begitu saja. Primo Ward dikeluarkan. Lemon versus Swallow, one by one situation. Di belakang sana berhasil mendapatkan Deden from Bogor. Hilang ditelan Bomi. Tapi Lemon mencoba untuk memberikan sedikit insection. 1 versus 3. Di follow up dan dibalikan kembali keadaannya. Vincent gak bisa bertahan lebih dalam lagi. Lemon too strong. Vincent gak punya damage. Dibalikan kembali keadaannya. Bahkan Finn no following up. Vincent masih digoceng membuat para pemain dari tim Rebellion membalikan keadaan yang diunggulkan. 2 poin kill. Albert versus everybody. Dan terjadi didapatkan Albert double kill. Oh no. Fight yang cukup panjang terjadi di area top lane. Swallow mendapatkan triple kill tapi tidak untung dengan Albertnya. Albert tidak tumbang sama sekali. Dia benar-benar strong banget menghadapi 3 pemain Rebellion di bagian top lane. Lihat sekarang Albertnya 805. Wajib di-ban nih Hero. Gak bisa. Wah, emang gak boleh keluar nih Hero. Apalagi di tangan yang tepat ya. Iya. Kalau di tangan saya gak guna tuh Hero. Lihat ini ya in-game payment by dunia again. Lihat Albert sampai beli Kar Oracle yang membuat shieldnya itu semakin tebal lagi. Ditambah dengan ada magic power yang dia punya dari Genius One dan juga Glowing One. Damage dari seorang Albert udah sangat-sangat sakit. Lihat di sini Vincent lebih ke arah Lancelot dengan build tank. Dia ngebeli arah Radiant Armor untuk respect damage yang dibesarkan dari Clay dan juga Albertnya. Tapi Hais masih mencoba untuk mencari pundi-pundi gold yang dia miliki. Ada Kars berada di garis depan. Knife for Night dikeluarkan. Dan di sisi sebaliknya mereka akan menuju ke arah World yang pertama. Albert memasak keributan di arah bottom lane. Alito van de Blauw for defensif. Tapi nampaknya para pemain dari tim Rebellion Zion mereka lebih memilih untuk mundur. Pasukan RRQ mengungguli dari 3000 gold. Dan ini tidak sejauh di game yang sebelumnya. Bahkan Rebellion Zion juga mereka masih bisa mendominasi dengan 8 kill yang mereka miliki. Dan Swallow membalikan kembali keadaan Skylar! Damage yang sangat luar biasa membuat Wijanarko tertahan. Nampaknya tertikam di belakang sana. Gak ada yang bisa menyelamatkan seorang Swallow. Vincent dipukul mundur ke arah belakang. Damage yang terlalu besar membuat seorang Albert gak bisa dipendung kembali. Rebellion Zion mereka benar-benar berada di ujung tanduk dari sang raja. Benar-benar tidak akan memberikan nafas sedikit pun. Gak ada kesempatan mereka untuk bernafas, Bungari. Gak ada kesempatan bernapas. Lihat Keisha bakal coba di dive in kali ini. Tapi bagaimana caranya dari seorang Vincent bisa ngegocek pergerakan tersebut. Tapi ternyata Vincent berhasil di take down Deden from Bogor. Mendapatkan 1 buah point kill. Kars mencoba untuk melakukan cutting. Para pemain dari tim RRQ kita berangkat. Hais mencoba untuk memberikan damage terhadap seorang Finn. Mencoba di take down.
Mancing mania mantap. Berhasil mendapatkan satu. Pelatihan yang luar biasa. Tapi bebas ke arah belakang. Gak ada yang bisa membentuk seorang Albert. Albert bergerak dengan bebas. Bermain piano. Dan bahkan seorang Swelo hilang kembali. Extended team fight. Team fight yang tak kenal henti membuat sang raja mengamuk kali ini. Lihat Albert yang gak bisa dihentikan. Udah di Bloodihan, udah seluruh short skill karena Albert. Tapi Albert masih bertahan Babaji. Oke, Alexa Van der Plow tercancel begitu saja. Petrify Gaming, Deden from Bogor tersunat. Membuat Kars berhasil mundur tapi nampaknya tidak. Hanya satu point kill. Vincent masih memaksa menuju ke seorang Lemon. Tapi nampaknya Lemon too strong. Lemon too strong. Gak bisa di take down. Gak bisa di take down sama sekali. Albertnya udah menyentuh level 15. Tapi buat teman-teman semuanya yang mau nonton MPL langsung ke venue bisa dapetin diskon 20% dengan kode promo MPL Dead. Minimal pembelian 2 tiket dan maksimal 4 tiket. Kan bisa dapetin diskon maksimal sampai dengan 80.000. Ingat, terhidam hanya di blibli.com. Oke, langsung coba dipaksa. All in trap seorang Finn. Mencoba di following up. Finn too strong. Terror Reds yang gak ada siapapun tapi Skylar. Kane mencoba untuk menuju ke arah seorang Wijan Narcos survive in the mid lane. Tim RRQ memaksa Swelo. Lemon berada di gas depan. Outward Billion sudah tidak ada lagi. Tidak bisa lagi untuk menghantam ke arah depan. Lemon bahkan udah punya immortality. Wijan Narco harus bisa memfokuskan targetingnya. Harus bisa nge-all in terhadap seseorang yang benar-benar penting dari tim RRQ. Bahkan Wijan Narco bisa membuat Albert tershutdown itu udah mahal banget. Sulit banget Albert buat tershutdown. Tapi jangan lupa juga buat rekan-rekan semuanya untuk bisa dapetin kuota hingga 3 GB dengan cara beli item voucher di dunia game pakai Telkomsel. Bisa dapetin kuota hingga 3 GB. Kars udah melakukan semaksimal yang bisa dia lakukan, kita lihat. Kars udah berhasil mendapatkan 4 point kill dan bahkan Kars berhasil membuat Clay tertakedown. Tapi masalahnya ketertinggalan 1 point kill. Bloody Hand dengan seorang Finn. Immortality buat seorang Finn masih menjadi sebuah jawaban. Albert memberikan distraction. All in yang dilakukan Rebellion Zion. Ini mungkin bisa menjadi jawaban satu persatu. Gold earn dari Lord yang pertama sudah mencapai 3.000. Waduh, ini cuannya benar-benar cuan banget. 3.700 gold didapetin ditambah XP 3.000 dan turun damage 1.800. Dan sekarang Rebellion Zion mencoba untuk melakukan split push dari seorang Kars yang mencoba mencari pundi-pundi gold tentunya dari ketertinggalan gold yang sekarang mereka alami. 5.000 gold dipimpin RRQ harusnya ini menjadi jawaban untuk bisa RRQ mengamankan Lord yang kedua yang sebentar lagi bakal spawn feeder. Oh, dikejar Albert. Okay. Karena Albert tershutdown ini akan menjadi gold yang sangat mahal untuk tim Rebellion Zion. Albert juga tidak boleh masuk lebih dalam lagi. Lord yang sudah di-enhance kali ini akan bisa menjadi satu buah penentu apakah Rebellion Zion punya nafas berikutnya atau bahkan tim RRQ yang akan mendobrak base dari tim Rebellion Zion. Ini ada gold difference by UBS Gold. Ya, lihat Albertnya hampir 12.000 gold. Dia unggul dari gold lanernya bahkan. Gold yang dimiliki seorang Albert kali ini dibandingkan dari tim Rebellion mereka yang paling tinggi hanya di angka 9.000 dari seorang Karsnya. Dia bisa dapetin gold dari melakukan split push. Itu yang dilakukan dari tim Rebellion Zion untuk bisa membalikan keadaan. Dan sekarang untuk Lord yang kedua, posisi mereka 5 melawan 5. Tapi kali ini dipaksa untuk 4 melawan 4 dari kedua XP lainnya. Dipaksa untuk melakukan satu buah clear wave di arah top lane-nya Babaji. Gila nih Joy kalau dilepas begini. Oh Vincent, what are you doing? Ada Terror! Langsung di-all-in begitu saja. Tapi Albert objektif, dia mengejar ke arah belakang. Vincent akan menjadi target utama dari seorang Joy dan seorang Albert. Hais memberikan poking damage. Deden from Bogor standby on position. Lemon menuju ke arah top lane. Memberikan clear minion terlebih dahulu karena tim RRQ tidak mau di-backdoor oleh tim Rebellion Zion. Mereka memanfaatkan leading phase yang mereka miliki. Sedangkan Lord yang kedua akan ditangan oleh seorang Albert. Vincent gak akan bisa lebih masuk. Tapi Hais berangkat ke depan. Mencoba dikeker begitu saja. One by one situation versus Skylar. Ternyata masih belum selesai kali ini. Masih belum coba untuk dikontes dari Skylar dan juga ke arah Hage-nya. Tapi kali ini RRQ di fight barusan mereka dari Vin yang connect Titans-nya itu ngebuat dari Wijan Narco terpick off. Lihat dari in-game equipment by dunia game. Kita bisa melihat dari item dari seorang Skylar udah full item dengan ada Demon Hunter Sword, Husklow, dan juga Wine of Nature untuk memaksimalkan lifesteal yang dipunya dari Melissa. Ditambah dengan Golden Staff Corrosion dan juga Inspire, ini Melissa ketika melakukan basic attack udah sulit banget buat ditumbangkan. Oke, tapi Hais ini benar-benar harus di-respect sih. Dia udah punya Malefic Roar. Albert sih bisa di-take down, tapi lihat di arah belakang. Dengan semua skill yang dimiliki dari seorang Vincent, dia mencoba untuk menghindari damage yang diberikan oleh tim dari RRQ. Albert
Albert sekarang menjadi satu orang yang benar-benar diwanti-wanti oleh para pemain dari tim Rebel Legion. Di arah bottom lane, mereka memiliki high ground. Dengan adanya Benedetta, mampukah melakukan clear cepat? Tapi Vayne mencoba untuk mengikir ke arah belakang. Tidak berhasil mendapatkan siapapun. Best akan coba dipecahkan. Fokus ke arah seorang Vincent. Vincent akan ter-take down. Vincent masih bisa selamat. Dia lihat berubah. Item build-nya menjadi item tank. Vincent still survive. Dia langsung ada Molten Size di badannya. Curse Helmet akan menjadi pilihan utama. Dan itu mungkin jawaban untuk Vincent bertahan di game yang kedua kali ini. Vincent berkali-kali menjadi baiting dari Rebel Legion. Dan dia masih bisa selamat dengan Thorn Rose dan juga item defense yang dimiliki dari seorang Vincent. Alright Vayne, kali ini Tyrant Race yang belum dikeluarkan dan bahkan Vayne akan coba dipecahkan immortality-nya. 1 point kill terhadap seorang Vincent, gak bisa dibunuh lagi dan Lemon! Flicker menuju ke arah top lane, berhasil mendapatkan 1 point kill. Out of the box gameplay from Lemon. Bahkan Rebel Legion dekat raca-kaca, gak bisa diselamatkan kembali. Ini bencana! Sang Raja membalaskan dendamnya selama berseason-season. Mereka patahkan, akhirnya mereka berhasil membalikan keadaan. Congratulations to team